Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yazin Habibillah. Sama-sama. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi'anil badri ya Allah. Salatu ala Taha Salatullah ala Yasin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan qasira wa halalan tayyiba wa shifaan min kulli da'a. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga tercurah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatid, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman, para pengurus RT-nya, pengurus RW, beserta seluruh jamaah sekalian, yang tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam kesempatan ini tidak bisa disebutkan satu persatunya. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah pengajian kita pada subuh di hari ini kita akan mengkaji satu hadis dengan tema menolong sesama. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa
an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitabillah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatuhumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu rawahu muslimun wa hadzal lafdi. Hadirin jamaah rahimakumullah, di hadis yang akan kita bahas ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, qala, telah bersabda Rasulullah. Bagaimana sabdanya? Man naffasa, barang siapa yang menghilangkan kesusahan an mu'minin, dari kesusahan seorang mukmin, kurbatan min kurabid dunya, yakni kesusahan manafasa, barang siapa yang memberikan kemudahan an mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan min kurabid dunya, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya dari urusan nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Jadi arti secara globalnya, barang siapa yang memberikan kemudahan orang mukmin dari kesulitan-kesulitannya, maka barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan di dunia bagi seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan orang tersebut pada hari kiamat. Ini luar biasa. Makanya kalau kita tafakuri bersama, yang disebut dengan kegiatan-kegiatan umat Islam itu, selain ada hubungan hablum minallah, yakni hubungan dengan Allah, juga erat kaitannya dengan hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Di hari raya Idul Fitri, selain kita ibadah kepada Allah, juga ada syariat yang disebut dengan zakat fitrah. Dengan adanya zakat fitrah, orang bisa terbantu. Kesusahan-kesusahan orang-orang menghadapi biaya, untuk menghadapi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan hari raya Idul Fitri bisa terpenuhi dengan wasilah adanya zakat fitrah. Begitupun sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Di sana ada syariat kurban. Syariat kurban selain merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada nilai-nilai sosialnya, yakni berbagi dengan sesama. Boleh jadi bagi sebagian orang memakan daging itu adalah hal yang lumrah, adalah hal yang biasa. Tapi boleh jadi bagi sebagian orang memakan daging itu adalah hal yang langka. Dengan adanya syariat kurban, bagi sebagian orang yang susah atau jarang mendapatkan daging sebagai konsumsi hariannya,
maka dengan adanya Idul Kurban bisa menikmati betapa lezatnya daging tersebut. Ya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga di dalam hadis ini disebutkan man nafasa an mu'minin kurbatan, orang yang mampu menghilangkan kesulitan min kurabid dunia, dari kesulitan-kesulitan seorang mukmin di dunia. Apakah kesulitan karena terlilit piutang, apakah kesulitan karena ada kesulitan mencari pekerjaan, atau kesulitan karena sebab sakit, kemudian kita berikan kemudahan. Maka bagi orang-orang yang mampu memberikan kemudahan, mampu menghilangkan kesulitan seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang tersebut, nafasallahu, maka Allah akan menghilangkan kesulitan anhu baginya, kurbatan min qurbi yaumal qiyamah, yakni di antara kesulitan nanti di hari kiamat. Makanya nilai yang akan kita bangun terkait dengan ibadah ghairu mahdhu atau ibadah terhadap sama manusia ini sangat penting. Sangat penting, ya. Makanya kita sebagai orang Jawa Barat, kalau kita lihat media sosial mesti bersyukur, ya. Punya pemimpin, punya gubernur yang begitu luar biasa, yang begitu pekanya terhadap sosial. Kalau kita lihat ada orang yang kesulitan di jalan, disamperin, dibantu. Ada orang yang kesulitan untuk berobat, dibantu. Ada orang yang kesulitan untuk biaya sekolah, dibantu. Ada yang orang kesulitan untuk modal usaha, dibantu. Itu menjadi cerminan. Kita bisa membantu seseorang, kita bisa menghilangkan kesulitan seseorang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Allah berikan rizki yang banyak kepada kita berupa harta benda, maka jadikanlah harta yang Allah titipkan kepada kita menjadi modal untuk menghilangkan kesulitan daripada kesulitan saudara kita sesama mukmin. Kalau Allah berikan ilmu, ya dengan ilmu. Kita kasih apa? Kita kasih nasihat, kita kasih saran, kita kasih wejangan, kita kasih arahan. Oh, ternyata harta belum punya, ilmu pun belum punya, setidaknya dengan tenaga pun belum punya, setidaknya kita doakan. Kita misalkan bertemu dengan seseorang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita doakan doa yang terbaik untuk saudara kita. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka pada saat yang bersamaan malaikat pun mendoakan seperti doa yang kita bacakan, yang kita panjatkan untuk orang yang kita doakan. Misalkan kita mendoakan saudara kita supaya diberkahkan rizkinya, maka saat yang bersamaan malaikat pun mendoakan diri kita supaya diri kita diberkahkan rizkinya. Ketika kita mendoakan kesembuhan untuk orang lain, maka pada saat yang bersamaan malaikat pun mendoakan diri kita untuk mendapatkan kesembuhan. Makanya kalau misalkan kita ada waktu, doakan. Sehingga luar biasa, doa yang dipanjatkan oleh seorang mukmin itu banyak doa-doa yang menggunakan kata kami, bukan hanya aku. Seperti kata Robbana. Robbana itu kan Robbana atina. Bukan atini, tapi atina. Wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami itu. Artinya apa? Bukan hanya untuk diri kita, termasuk untuk orang lain. Nah, itu luar biasanya kita sesama umat Islam. Bahkan di dalam istighfar pun sama. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wal jibati alayya wali masyaikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Coba bayangkan,
Di dalam istighfar tersebut kita memohon ampun bukan hanya untuk diri kita. Kita memohon ampun buat diri kita, buat orang tua kita, buat guru-guru kita, untuk saudara-saudara kita, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan, bahkan bukan hanya yang masih hidup, termasuk yang sudah meninggal pun kita doakan. Inilah diantara keuntungan kita oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang beriman. Di saat kita mendoakan orang lain, maka jutaan doa orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang sedang berdoa, kita pun kebahagiaan. Luar biasa, ya. Seperti di dalam tahiyat kan, min ibadikas sholihin tuh. Kalau kita menjadi orang solih, kebagian doanya, ya. Nah, itu pertama, pesan dari hadis ini yang pertama, yakni di saat seorang mukmin menghilangkan kesusahan mukmin lainnya dalam urusan dunia atau di saat di dunia, maka Allah berjanji akan menghilangkan kesusahannya di akhirat kelak. Ya. Sehingga kalau kita tafakuri, di saat kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya bukan untuk orang yang kita tolong saja, tetapi menjadi investasi hakikatnya untuk diri kita juga. In ahsantum li anfusikum. Di saat kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Ibaratnya seperti bola yang kita lempar ke dinding. Maka di saat kita memegang bola, kemudian bola tersebut kita lemparkan ke dinding, maka bola tersebut akan kembali lagi kepada diri kita. Begitupun kebaikan. Di saat kita memberikan kebaikan pada orang lain, maka suatu saat kebaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Sebaliknya, di saat seseorang melakukan keburukan kepada orang lain, maka suatu saat keburukan itu akan kembali lagi kepada dirinya. Yang kita kenal dengan istilah karma. Nah, istilah begitu kan? Ada orang berbuat buruk, ya. Walaupun keburukannya itu ditutupi, ada istilah serapat-rapatnya seseorang menutup bangkai, maka suatu saat akan tercium juga. Begitupun keburukan, serapat-rapatnya keburukan kita tutupi, pada saatnya akan terbuka juga. Yang kedua, waman yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang memberikan kemudahan di saat seseorang sedang mendapatkan kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberi kemudahan baginya fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan baginya baik dalam urusan di dunia, terlebih lagi nanti urusan di akhirat. Sehingga para ulama memberikan gambaran orang yang melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha, yang kurban tersebut kemudian dibagikan dan diterima oleh orang-orang para penerima kurban, sehingga orang yang menerima kurban merasa bahagia, merasa senang, maka hewan kurban tersebut disebutkan dalam sebuah riwayat, la ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha. Hewan kurban yang dikurbankan oleh seseorang di saat di dunia, maka nanti akan datang pada hari kiamat bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya. Makanya ketika seseorang mau kurban, disunahkan menggunakan hewan yang jantan, ya. Lebih utama, lebih afdol kurban dengan jantan daripada betina. Kenapa? Karena salah satu hikmahnya, kalau betina itu akan produktif, akan kembali melahirkan lagi, keturunan. Tapi kalau jantan, satu jantan bisa untuk beberapa betina, gitu ya. Apalagi wa adlafiha, kuku-kukunya, wa asy'ariha. Hewan kurban itu nanti pada hari kiamat
akan datang dengan bulu-bulunya. Artinya hewan kurban yang dikurbankan oleh seseorang nanti di akhirat akan kembali lagi oleh Allah diwujudkan dalam keadaan utuh. Wa inna damma la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ayyaqa 'alal ardi fatibu biha nafsan. Dan sesungguhnya darah dari hewan tersebut akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Nah, dari kurban tersebut nanti pada hari kiamat, di saat seseorang sedang mendapatkan kesulitan, terutama yakni kesulitan nanti di saat akan melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, yang jembatan Shiratal Mustaqim disebutkan lebih tajam daripada pedang, lebih kecil daripada rambut dibagi 7, dan jembatan Shiratal Mustaqim itu tidak diam tapi bergetar. Bahkan bukan hanya bergetar, di setiap momen atau di setiap tempat maka akan muncul apa? Muncul kaitan. Jadi seperti orang yang mau mengait orang tersebut supaya terjatuh. Sedangkan jembatan Shiratal Mustaqim itu di bawahnya panasnya api neraka. Nah, orang pada saat itu sedang dalam keadaan kesusahan. Sampai-sampai di saat orang tersebut sedang kesusahan, tidak terpikirkan lagi orang lain. Yang terpikirkan bagaimana caranya supaya saya bisa selamat, bisa melintasi jembatan Shiratal Mustaqim ini. Nah, maka hewan-hewan kurban yang dikurbankan pada hari raya Idul Adha itu oleh Allah akan didatangkan lagi kepada orang tersebut sebagai tunggangan untuk melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, bagi yang tahun ini ada kelebihan rezeki, mari kita sama-sama titipkan uang kita atau titipkan hewan kurban kita ke panitia sebagai apa? Sebagai investasi jangka panjang, sebagai tabungan kita untuk di akhirat kelak, ya. Bahkan tadi disebutkan bukan hanya sebagai investasi kendaraan kita di akhirat, termasuk kurban ini ada nilai-nilai sosial, yakni berbagi dengan sesama kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, waman satara musliman, barang siapa, di sini disebutkan barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin, maka satarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang tersebut akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ataupun di akhirat. Makanya kalau ada orang yang memiliki aib, pasti setiap orang itu punya aib. Setiap orang itu punya kekurangan. Nah, bagusnya aib saudara kita itu kita tutupi. Bukan malah dibuka-buka, atau bukan malah di-upload ke media sosial. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu bahwasanya orang ini punya aib seperti ini. Nah, bagusnya kita sebagai seorang mukmin, aib saudara kita tutupi, jangan dibuka-buka. Nah, terkadang zaman sekarang, terutama dalam dunia perpolitikan, ada aib aja sedikit, waduh, kalau kata anak-anak muda, digoreng oleh netizen. Aibnya sedikit, kemudian diupload, dibuka, kemudian setelah dibuka muncul lagi karikatur, muncul lagi meme yang baik itu berupa gambar ataupun video yang memelonco atau membuli orang tersebut. Nah, bagusnya jangan. Kenapa? Karena kita sebagai seorang mukmin dengan saudara kita mukmin yang lainnya itu bersaudara. Artinya kalau kita membuka aib saudara kita, itu sama juga dengan membuka aib diri kita sendiri. Sebaliknya, kalau kita menutupi aib saudara kita, maka pada saat yang bersamaan kita pun menutupi aib diri kita. Nah, itu ya. Jadi kita tutupi. Maka bagi orang yang bisa menutupi aib saudaranya,
maka orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditutupi aib-aibnya. Sehingga ada peribahasa begini, kenapa pada saat ini kita masih dihormati oleh orang lain? Kenapa pada saat ini orang masih percaya kepada orang lain? Karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menutupi aib-aib kita. Seandainya Allah membuka aib kita, boleh jadi jangankan manusia, binatang pun boleh jadi enggan mendekati diri kita saking banyaknya aib yang ada pada diri kita. Tuh, kita tutupi. Selanjutnya, waman salaka tariqan, wallahu fi aunil abdi, sehingga di saat kita menghilangkan kesulitan seorang mukmin, kemudian kita memberikan kemudahan bagi seorang mukmin, kemudian kita menutupi aib seorang mukmin, maka di dalam hadis selanjutnya, wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Nah, dari penggalan hadis ini memberikan isyarat dan memberikan pesan, kalau kita ingin banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah menolong saudara kita. Hari ini kita menolong, boleh jadi esok atau lusa kita ditolong oleh orang lain. Hari ini kita membantu orang lain, maka pada saat yang bersamaan kita pun sedang membuka pertolongan Allah untuk diri kita. Waman salaka tariqan. Ini berkaitan dengan hadis talabul ilmi ya. Waman salaka tariqan, barang siapa yang menempuh perjalanan yaltamisu fihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu. Kita berangkat dari rumah kita tadi dalam keadaan gelap, bahkan dalam keadaan masih terngantuk-ngantuk, bahkan kalau hujan dalam keadaan hujan, bahkan kalau misalkan jalanan licin dalam keadaan licin, ketika musim hujan dalam keadaan becek, kita memaksakan diri kita ya, tariqan yaltamisu fihi ilman, kita memaksakan diri kita, mau hujan, mau panas kalau di siang hari, mau gelap, mau terang, karena kita sudah terbiasa, karena kita sudah istiqomah melangkahkan diri kita untuk ke tempat ilmu, tidak jadi masalah. Sehingga ada istilah begini, dalam kebaikan itu, terutama diantaranya dalam rangka menuntut ilmu, tidak ada alasan. Kenapa? Kalau gelap masih ada senter, kalau becek masih ada tongkat untuk menopang diri kita, kalau hujan masih ada payung yang bisa memberikan keteduhan kepada kita. Nah, maka orang yang melangkahkan kakinya dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka orang yang mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa menuntut ilmu ini dikaitkan dengan jalan mudah mencapai surga? Karena dengan ilmu inilah kita akan tahu secara hukum, akan tahu mana yang wajib yang harus dilakukan, kita akan tahu mana yang haram yang harus kita jauhi, mana yang sunnah yang menjadi amal tambahan kita, mana amal yang makruh yang harus kita hindari, mana amalan mubah yang boleh kita kerjakan ataupun kita tinggalkan. Dengan kita menuntut ilmu sholat kita, maka akan tahu mana syarat dan rukunnya. Di saat kita puasa, kita akan tahu syarat, rukun, serta hal-hal apa saja yang membatalkan yang harus kita hindari. Di saat seseorang berhaji, maka dengan menuntut ilmu,
orang tersebut akan tahu mana yang termasuk syarat sah haji, mana yang termasuk rukun haji, mana hal-hal yang akan membatalkan ibadah haji. Tuh, ya. Jadi kuncinya dari ilmu. Sehingga kalau saya pribadi dengan istilah, akan ada istilah sekarang begini nih. Adab lebih didahulukan daripada ilmu. Nah, pernyataan tersebut tidak seluruhnya benar. Memang betul adab itu, akhlak itu penting. Tapi tetap kalau kita lihat dari wahyu pertama yakni Iqra, bacalah, berarti ilmu itu harus kita dahulukan. Kenapa? Karena tidak mungkin kita tahu adab yang baik, tidak mungkin kita tahu akhlak yang baik, tidak mungkin kita tahu akhlak yang terpuji kalau tidak diawali dengan ilmu. Kita tahu sopan santun, kita tahu hebatnya sabar, kita tahu hikmahnya bersyukur, kita tahu betapa dahsyatnya qanaah, itu diawali dengan ilmu terlebih dahulu. Nah, setelah seseorang berilmu, barulah dengan amal. Hanya ada istilah begini, seseorang dalam keadaan rusak kecuali orang yang berilmu. Begitupun orang yang berilmu akan rusak kecuali orang yang pintar beramal. Orang yang pintar beramal pun akan rusak kecuali yang amalnya dibarengi dengan keikhlasan. Sehingga ini paralel. Pertama, seseorang itu harus memiliki ilmu. Setelah memiliki ilmu, maka tidak stagnan hanya memiliki ilmu saja, tapi harus diamalkan. Setelah amal, biar amalnya ini berdampak, juga amalnya tersebut harus disertai dengan keikhlasan. Makanya kalau kita baca arti daripada ikhlas, ikhlas itu kan murni artinya. Artinya memurnikan diri kita, memurnikan niat kita, bukan karena orang lain, bukan karena makhluk, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau kita baca surah Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlasnya. Kita baca surah Al-Falaq ada tuh. Qul a'udzu birabbil falaq, ada kata falaknya. Kita baca surah An-Nas, ada kata An-Nasnya. Qul a'udzu birabbin nas. Kita baca surah Al-Lahab, ada kata Lahabnya. Tapi di saat kita baca surah Al-Ikhlas, tidak ada kata ikhlasnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa hikmahnya? Apa pesannya? Kenapa surah Al-Ikhlas di dalamnya tidak ada kata ikhlas? Salah satu pesannya, yakni bagi seseorang yang ikhlas, bagi seseorang yang murni ibadahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mengharapkan dilihat oleh orang lain, tidak mengharapkan didengar oleh orang lain, tidak mengharapkan dipuji oleh orang lain. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, dari hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Dia sibuk apapun diri kita, sebanyak apapun pekerjaan kita, karena menuntut ilmu ini bagian dari perintah dan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, maka kita niatkan hadir ke majelis ilmu, kita istiqomahkan diri kita termasuk daripada bagian orang yang cinta terhadap ilmu. Salat hukumnya apa? Wajib. Begitupun menuntut ilmu hukumnya wajib. Jadi bagi orang yang tidak mau hadir ke majelis ilmu, orang yang tidak mau hadir ke majelis taklim, itu secara hukum dosa. Kan menuntut ilmu hukumnya wajib. Berarti kalau tidak mau hadir ke majelis ilmu, orang tersebut berdosa. Nah, sehingga kita niatkan di setiap hari Sabtu subuh, kita sempatkan terlebih dahulu hadir ke majelis ilmu. Boleh di hari-hari yang lain
kita persiapan kerja, kita fokus kerja mencari nafkah untuk kebutuhan kita, tapi kita niatkan sampai akhir hayat kita ingin termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu. Kan kewajiban menuntut ilmu mah tidak ada batasnya. Ya. Mulai dari dilahirkan sampai masuk ke liang lahat. Itu kewajiban menuntut ilmu. SD atau dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Secara jenjang pendidikan ada batasnya sampai S3 sampai doktoral. Bahkan gelar secara akademik hanya sampai guru besar, sampai profesor. Itu secara nilai secara jenjang akademik. Tapi kewajiban menuntut ilmu tidak dibatasi. Ya, kecuali sampai nanti masuk ke liang lahat. Nah, ini jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini ada satu cerita unik ya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya ke Jogja. Nah, di Jogja ini kan masih lekat dengan budaya ya. Nah, ada hal yang menarik di masjid gedenya ya. Masjid gede yang dekat yang dekat alun-alun ya, dekat alun-alun. Kalau biasanya kan kalau di masjid itu ornamen-ornamen hiasannya itu kaligrafi ya. Ada lafal Allah, ada lafal basmalah, atau seperti surah Al-Ankabut ini nih, utsuluma uhya ila akhirih, atau ayat kursi ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita nanti kalau misalkan kita penasaran ke masjid gede yang ada di Jogja itu ornamennya menggunakan ornamen buah salak. Nah, ya. Kemudian ditanya ke penjaga masjid, "Pak, kok ini kenapa?" Biasanya masjid ini dihiasi dengan ornamen kaligrafi, baik ayat Al-Quran atau kalimat thayyibah ataupun sholawat. Tapi kenapa ini salak? Nah, ternyata dia memberikan pesan. Emangnya Bapak nggak tahu ya hadis tentang salak katanya? Kok hadis tentang salak? Beneran ada hadis tentang salak? Ada, Pak. Bagaimana hadis tentang salak? Itu waman salaka torikon. Pak, kalau begitu kenapa nggak ditulis lengkap aja hadisnya? Kan bagus tuh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Pak, ini ditulis ini dibuat ratusan tahun yang lalu. Orang sini kalau misalkan ditulis dengan hadis redaksi yang begitu banyak, mana hafal katanya. Makanya untuk memberikan motivasi kepada jamaah yang biasa hadir di masjid ini, dan bukan hanya untuk sholat tetapi juga untuk menuntut ilmu, untuk taklim, maka kami bikinkan lambangnya yakni salak. Biar apa? Biar ketika orang-orang ini melihat salak, oh ingat ada hadis man salaka tariqan yaltamisu bihi. Nah, itu ya, itu gambar aja nggak apa-apa. Itu sebagai apa? Sebagai media dakwah. Kan seseorang berdakwah itu harus disesuaikan dengan yang didakwahinya. Kalau misalkan seorang kiai sedang mengaji di pesantren, ya yang dikaji pun kitab-kitab besar. Ketika seseorang mengkaji di masyarakat, maka harus disesuaikan dengan kultur daripada masyarakat. Seperti itu bagus itu ya, kearifan lokal. Untuk mengingatkan jamaah hadis ini betapa pentingnya menuntut ilmu, digambarkanlah dengan buah salak. Kalau nanti kita di Masjid Ar-Rahman ini gak usah pasang salak di sini. Kenapa? Kan udah pada hebat-hebat, udah pada pintar-pintar ya. Itu mah hanya sebagai simbol mengenai salah satu kearifan lokal. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa majtama'a, dan barang siapa yang berkumpul kaumun yakni sebuah kaum, fi baitin yakni di sebuah tempat, di sebuah majelis, fi min buyutillah dari rumah-rumah Allah, berarti bisa di masjid, bisa di majelis,
Yatsluna kitaballah. Ketika seseorang berkumpul, kemudian orang tersebut membaca kitab Allah, yakni membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi di sini pun disebutkan, yakni saling bertadarus bainahum, di antara kalian. Maka orang yang berkumpul kemudian membaca Al-Quran, maka dijanjikan oleh Allah, wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang berkumpul dan di dalam perkumpulannya itu dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan. Hanya saya salut ya kalau ada jadwal tarawih di masjid ini, setelah selesai tarawih tidak langsung pulang, tetapi tadarus terlebih dahulu. Itu bagus, pertahankan. Bahkan kalau bisa bukan hanya di Ramadan saja, lanjutkan ya. Biar apa? Biar termasuk pada hadis ini. Suatu kaum berkumpul kemudian dibacakan ayat Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan kepada orang tersebut. Bukan hanya ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Maka Allah pun akan memberikan, akan menurunkan dan meliputi kepada orang-orang tersebut, yakni rahmatnya, yakni kasih sayangnya. Kan rahmat itu, Allah menciptakan rahmat itu 100 ya. Makanya ada Rahman, ada Rahim. Apa bedanya Rahman dengan Rahim? Begini bedanya. Kalau Rahman Maha Pengasih, kalau Rahim Maha Penyayang. Nah, Allah menciptakan rahmat itu 100. Yang satu Allah turunkan di dunia. Coba bayangkan. Dengan rahmat Allah yang satu aja di dunia, maka terjalin kasih sayang. Seorang ayah cinta kepada anaknya, seorang ibu sayang kepada anaknya, suami sayang kepada istrinya, istri sayang kepada suaminya, anak hormat kepada kedua orang tuanya. Itu bagian daripada rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Bahkan bukan hanya manusia, termasuk hewan. Nah, rahmat ini umum, baik bagi manusia yang beriman ataupun manusia yang tidak beriman. Bahkan bukan hanya manusia, termasuk binatang pun oleh Allah diberikan rahmat, diberikan sifat nilai-nilai Ar-Rahman, Maha Pengasih ini. Coba kita lihat, misalkan ada seekor induk ayam ya, dengan anaknya 5, misalkan 5. Ketika kita ganggu anaknya, maka si ayam tersebut dengan segala kemampuannya berusaha melindunginya. Ketika kita mau mengambil dari anaknya 1, maka si induknya ini berusaha mempertahankan, bahkan boleh jadi mematuk, bahkan boleh jadi mengejar daripada orang yang mau mengambil anaknya. Itu bagian daripada Rahman Allah. Nah, hatta orang yang durhaka kepada Allah pun Rahman itu dapat. Makanya jangan aneh, kok kenapa ya saya ini rajin ibadah, rezeki kok dikit amat, gini-gini aja. Tapi ketika kita lihat orang lain, kerjaannya maksiat terus, ya, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau ibadah, kok kelihatannya rezekinya lancar. Nah, masalah rezeki ini tidak ada kaitan dengan seseorang taat atau tidak. Ya, kenapa? Karena rezeki itu sudah ada takarannya, makanya ada disebut dengan qada dan qadar. Qada ketetapan dari Allah, qadar ketetapannya. Ibadah itu untuk menguji apakah seseorang itu taat kepada Allah atau tidak. Kan boleh jadi rezekinya sedikit, tetapi dia bersabar, sabar pun menjadi kebaikan. Ya. Nah, Ar-Rahman ini Allah menciptakan rahmat yakni sebanyak 100,
Yang satu Allah turunkan di dunia yang disifati dengan Ar-Rahman, Maha Pengasih. Nikmat yang 100 ini diperebutkan oleh seluruh makhluk Allah, mulai dari Allah menciptakan makhluknya yang pertama sampai nanti Allah menciptakan makhluk yang terakhir. Lalu kalau Allah menciptakan rahmat 100, diturunkan 1, yang 99-nya mana? Yang 99-nya lagi nanti diturunkan di akhirat. Di akhirat nanti yang berlaku sifat Ar-Rahim. Hanya kalau kita terjemahkan secara lengkap, Ar-Rahmanu yang memiliki sifat Rahman yang banyak, Ar-Rahimi yang memiliki sifat yang kecil. Kalau kita artikan secara letterleknya. Nah, nikmat yang besar itu yakni besar penerimanya. Jadi nikmatnya, rahmatnya 1 dibagikan untuk seluruh makhluk Allah. Nanti di akhirat Allah akan mencurahkan 99 rahmatnya lagi yang disifati dengan sifat Ar-Rahim. Kalau Rahman yakni berlaku umum, baik yang taat ataupun tidak, nanti sifat Rahim yakni rahmat yang 99 lagi akan khusus Allah berikan kepada orang yang beriman. Sehingga kenikmatan surga itu saking nikmatnya tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran kita, tidak bisa dilihat gambarannya dengan mata kasat. Mata saat ini tidak bisa dibayangkan atau diilustrasikan pada saat ini. Oh, itu ya. Dan kenapa orang-orang yang durhaka di akhirat itu disiksa? Beda dengan di dunia, tetap diberikan rezeki. Karena nanti yang berlaku bukan sifat Rahman lagi, tetapi nanti di akhirat yang berlaku adalah sifat Rahim. Sehingga dengan kita berkumpul, dengan kita membaca Al-Quran bersama, bertadarus Al-Quran bersama, Allah akan turunkan ketenangan, Allah pun akan memberikan dan menurunkan rahmatnya. Apalagi wahafatsuhumul malaikah, bahkan orang tersebut akan dikelilingi oleh para malaikat. Artinya apa? Malaikat itu ikut hadir di majelis itu. Jadi hakikatnya kita yang hadir segini. Nah, hakikatnya para malaikat pun saat ini ikut hadir bersama kita. Ini boleh jadi kalau Allah berikan kepada kita kemampuan untuk melihat hal yang gaib, boleh jadi di masjid ini penuh sekali dengan malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu senang dengan majelis-majelis ilmu. Kan di dalam riwayat yang lain disebutkan sampai saking senangnya malaikat Jibril bagi kepada orang yang menuntut ilmu, maka malaikat Jibril itu membentangkan sayapnya. Untuk apa? Biar sayapnya itu diinjak oleh orang yang akan berangkat menuju ilmu. Jadi hakikatnya tadi ketika kita berangkat dari rumah ke masjid ini untuk sholat dan juga untuk thalabul ilmi, kita itu menginjak sayapnya malaikat Jibril. Saking apa? Saking ridho dan senangnya malaikat Jibril kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah pun akan menyanjung namanya kepada malaikat yang ada di sisinya. Oh, nih Pak Firman rajin thalabul ilminya. Oh, ini Pak Rudi rajin menuntut ilmunya. Oh, ini Pak Agus rajin hadir. Oh, ini Pak Eko rajin hadir. Para malaikat saksikan. Nih orang-orang ini nih masuk absensi. Ini adalah orang-orang pecinta ilmu. Ini adalah orang-orang yang rajin hadir di majelis ilmu. Itu dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Waman bato'a bihi amaluhu. Nah, di sini menjadi warning. Waman bato'a bihi amaluhu. Barang siapa yang lambat amalnya, nanti aja kalau sholat mah kalau sudah tua, nanti ajalah menuntut ilmu kalau sudah pensiun, nanti aja sahabat taat mah kalau usia di atas 60-an. Bagi orang-orang yang berpikirannya seperti itu, waman bato'a bihi amaluhu,
Barang siapa yang lambat amalnya nanti ajalah ke masjid mah kalau sudah iqomah, nanti aja ke hadir ke majelis taklimah kalau sudah banyak duit, misalkan dia lambat-lambat, maka bagi orang tersebut lam yusri' bihi nasabuhu, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya. Artinya kalau kita tidak bersegera di dalam menyambut kebaikan ibadah, kalau kita sering melambat-lambat dalam ibadah dan kebaikan, maka jangan harap anak cucu kita menjadi orang yang lebih rajin dari kita. Kurang lebih begitu. Kalau kita misalkan berleha-leha, kalau seorang malas-malasan dalam kebaikan, maka kemungkinan besar anak cucunya pun seperti itu. Kalau kita menginginkan anak kita, kalau kita menginginkan cucu kita menjadi orang-orang yang bisa semangat dan bisa bersegera di dalam ibadah, dalam kebaikan, maka harus diawali dulu dengan diri kita. Tuh, ada peribahasa begini, kalau kita ingin memiliki anak yang rajin ke masjid, ya kita dulu menjadi orang tuanya mencontohkan rajin ke masjid. Kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak yang gemar menuntut ilmu dan hadir ke masjid ilmu, maka kita dulu yang menjadi contohnya. Kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak yang solih, maka kita solihkan terlebih dahulu diri kita. Kan anak kita anak ya, yang namanya anak lebih mudah mencontoh yang dia lihat daripada yang kita katakan. Misalkan kita lagi asik nih main handphone, kemudian kita mengatakan ke anak kita, nah ayo ke masjid tuh sudah adzan, tapi kitanya nggak bersegera, masih asik aja main handphone. Nah cepetan tuh udah adzan, kata anaknya begini, bapak juga masih di sini. Nah gitu. Tapi kalau kita misalkan bersegera walaupun tanpa kita perintahkan, hayya 'alas shalah, udah adzan, kita cepat-cepat bersegera ambil sarung, ambil peci, kita berangkat, maka insya Allah anak kita pun akan ngikutin. Kenapa? Karena yang namanya seorang anak itu lebih mudah mengikuti apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Itulah karakteristik anak-anak. Jadi kalau kita menginginkan kita punya keturunan yang solih, anak cucu kita menjadi anak cucu kita yang solih, maka harus diawali dulu pondasinya dari diri kita. Kita solihkan diri kita, maka insya Allah nanti akan berdampak menuju kesolihan anak cucu kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah taklim dan materi yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan materi yang sudah kita bahas bersama menjadi ilmu bagi kita, menjadi motivasi bagi kita, motivasi untuk saling menolong, motivasi untuk saling membantu, motivasi untuk saling menutupi aib, motivasi untuk saling bersemangat dalam menuntut ilmu, dan juga termotivasi untuk membentuk majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang di dalamnya disebutkan asma-asma Allah. Maka kalau kita bisa mengamalkan daripada pesan hadis ini, insya Allah Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan rahmat, Allah akan mengelilingi diri kita, dijaga oleh para malaikat, dan insya Allah kita pun akan menjadi orang yang terhormat dan mulia karena Allah memuji diri kita di hadapan para malaikatnya. Kalau seseorang dipuji di hadapan para malaikatnya, maka makhluk-makhluk yang lainnya pun yang ada di bumi akan turut memuji daripada orang tersebut. Kita harus bersegera di dalam kebaikan, jangan sampai ditunda-tunda. I'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Di dalam urusan dunia boleh kita bercita-cita tinggi seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya.
Tetapi di dalam urusan ibadah, di dalam urusan akhirat, kita harus bersegera, jangan ditunda-tunda lagi, karena kita tidak tahu kapan umur dan usia kita akan berakhir. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.